Dikisahkan suatu hari Mbah Kholil berjalan ke arah selatan Bangkalan. Beberapa santri menyertainya. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Mbah Kholil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta-merta Mbah Kholil menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari arah lubang bekas tancapan Mbah Kholil tadi, memancarlah sumber air yang sangat jernih. Semakin lama semakin besar. Bahkan karena terus membesar, sumber air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi. Kolam yang bersejarah itu sampai sekarang masih ada. Orang Madura menamakannya Kolal Asror Langgundi. Letaknya sekitar 1 km sebelah selatan kompleks pemakaman Mbah Kholil Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karomah adalah suatu kemuliaan di luar logika manusia yang tidak dimiliki oleh setiap hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan karomah kepada hamba-hamba pilihannya. Orang yang memiliki karomah biasanya dia berpangkat wali Allah atau kekasih Allah. Mereka dapat melakukan sesuatu di luar akal dan kemampuan manusia biasa. Semua itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu wali Allah yang dianugerahi karomah adalah Syekhona Kholil Bangkalan. Mbah Kholil merupakan ulama harismatik dari Madura yang menjadi maha guru ulama khususnya di Pulau Jawa. Tanda-tanda kewalian Mbah Kholil sudah terlihat sejak usia muda, begitu juga dengan karomahnya. Salah satu karomah Mbah Kholil muda adalah berguru dalam mimpi. Dikisahkan pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau tepatnya 27 Januari 1820 Masehi, Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau merasakan kegembiraan yang teramat sangat. Karena hari itu, dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat, yang diberinya nama Muhammad Kholil, yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Kholil. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat, sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengadzani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif memohon kepada Allah agar dia mengabulkan permohonannya. Mbah Kholil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim, yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Kholil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Kholil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi untuk mendapatkan ilmu, Mbah Kholil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya, dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu khatam berkali-kali.
Sebenarnya bisa saja Mbah Khalil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan. Tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Meskipun Mbah Khalil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi Mbah Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Khalil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Khalil muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Karena pada masa itu, belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Mbah Khalil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian setelah Mbah Khalil memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas, dan selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Khalil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapatkan upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut, dia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Khalil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Mbah Khalil bisa makan gratis. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah dia ke Mekah, dan memang benar, untuk ongkos pelayarannya bisa menutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Mbah Khalil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Khalil belajar di Mekah. Di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia pada umumnya, Mbah Khalil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu tak heran kalau kemudian dia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Konon selama di Mekah, Mbah Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Teman seangkatan Mbah Khalil antara lain adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib Al-Mangkibawi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan temannya itu. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran ngorowat atau vegetarian dari Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Mbah Khalil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hashbullah, dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Namun ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekannya, dan Mbah Khalil yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga.
yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil, dan Syekh Soleh As-Samarani atau Semarang. Mereka bertiga menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawa yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Mbah Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar nahwu, fikih, tarekat, dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Mbah Khalil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cangkeban, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Sepulangnya dari tanah Arab, Mbah Khalil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, dia pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafidh, hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya Mbah Khalil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cangkeban sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa sekitarnya. Namun setelah putrinya, Siti Khotimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntoha, pesantren di desa Cangkeban itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kandemangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Khalil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asy'ari dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Khalil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat, nahwu dan sorof, ia juga dikenal sebagai orang yang waskito, weruh sadurunge winoro atau tahu sebelum terjadi. Malahan, dalam hal yang terakhir ini, nama Mbah Khalil lebih dikenal. Pada masa hidup Mbah Khalil, terjadi sebuah penyebaran ajaran tarekat Naqsyabandiyah di daerah Madura. Mbah Khalil sendiri dikenal luas sebagai ahli tarekat, meskipun tidak ada sumber yang menyebutkan kepada siapa Mbah Khalil belajar tarekat. Tapi, menurut sumber dari Martin van Brienissen, diyakini terdapat sebuah silsilah bahwa Mbah Khalil belajar kepada Kiai Abdul Azim dari Bangkalan, salah satu ahli tarekat Naqsyabandiyah Muzhariyah. Tetapi Martin masih ragu apakah Mbah Khalil penganut tarekat tersebut atau tidak. Masa hidup Mbah Khalil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah, tetapi dengan caranya sendiri Mbah Khalil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Mbah Khalil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh, dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya. Salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Kedua, Mbah Khalil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suwo atau mengisi kekuatan batin tenaga dalam kepada pejuang. Mbah Khalil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Mbah Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Mbah Khalil malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Mbah Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Mbah Khalil untuk dibebaskan saja. Mbah Khalil adalah seorang ulama yang benar-benar bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan, dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar benar bahwa pada zamannya, bangsanya adalah dalam suasana terjajah oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Beliau dan keseluruhan suku bangsa Madura 100% memeluk agama Islam, sedangkan bangsa Belanda, bangsa yang menjajah itu memeluk agama Kristiani.
Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Mekah yang telah berumur lanjut, tentunya Mbah Khalil tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan sengaja, tetapi mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasaskannya. Mbah Khalil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak sedikit yang pernah mendapat pendidikan dari Mbah Khalil. Di antara sekian banyak murid Mbah Khalil yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan penggagas Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Syangsuri, pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang, Kiai Haji Maksum, pendiri Pondok Pesantren Lasem Rembang adalah ayahanda Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian ada Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang, dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus Situbondo. Syekh Khalil Bangkalan adalah ulama besar yang digelari oleh para kiai sebagai Syekhuna, yang berarti guru kami. Karena kebanyakan kiai-kiai dan penggagas pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab, secara bahasa berarti mulia. Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah mengartikan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Adapun karomah Mbah Khalil diantaranya adalah lebah gaib. Kekeramatan Mbah Khalil yang sangat terkenal adalah pasukan lebah gaib. Dalam situasi kritis, beliau bisa mendatangkan pasukan lebah untuk menyerang musuh. Ini sering beliau perlihatkan semasa perang melawan penjajah, termasuk saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Haji Ghazi menambahkan, dalam peristiwa 10 November 1945, Mbah Khalil bersama kiai-kiai besar seperti Bisri Syangsuri, Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, dan Mbah Abbas Buntet Cirebon mengarahkan semua kekuatan gaibnya untuk melawan tentara sekutu. Hizib-hizib yang mereka miliki dikerahkan semua untuk menghadapi lawan yang bersenjatakan lengkap dan modern. Sebutir kerikil atau jagung pun di tangan kiai-kiai itu bisa difungsikan menjadi bom berdaya ledak besar. Tak ketinggalan, Mbah Khalil mengacau konsentrasi tentara sekutu dengan mengerahkan pasukan lebah gaib piaraannya. Di saat ribuan ekor lebah menyerang konsentrasi lawan buyar, saat konsentrasi lawan buyar itulah pejuang kita gantian menghantam lawan. Hasilnya terbukti, dengan peralatan sederhana, kita bisa mengusir tentara lawan yang bersenjatakan super modern. Tapi sayang, peran ulama yang mengerahkan kekuatan gaibnya itu tak banyak dipublikasikan. Kisah ini dipaparkan oleh Kiai Haji Ghazi, cucu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang berikutnya adalah mampu membelah diri. Kesaktian lain dari Mbah Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba, baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa, langsung ngeloyor masuk rumah ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong oleh Mbah Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, beliau menerangkan bahwa Mbah Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil untuk berobat.
Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit, kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil, muncullah Mbah Khalil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari ia sedang sakit. Karena Mbah Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbah Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Dikisahkan, pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus. Akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Khalil. Sesampainya di rumah Mbah Khalil, sebagaimana biasanya kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Kitab Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Khalil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Khalil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat "Qoma Zaidun", yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Khalil berbicara sambil menunjuk kepada huruf Qoma Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai Qoma Zaidun, ya Qoma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkalnya," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah itu saja Pak Yai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Khalil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Khalil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Khalil. Keesokan harinya, seperti biasanya, petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Khalil lagi. Tiba di kediaman Mbah Khalil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Khalil, mereka menyerahkan hasil panennya, yaitu timun, ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun. Dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Kisah karomah Kiai Khalil Bangkalan yang selanjutnya adalah kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan nada memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya.
Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke Ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia pun duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Khalil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. Mbah Khalil, pikirnya, siapa dia, kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Mbah Khalil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah. Lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Khalil, langsung beliau disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya, mulai awal hingga datang ke Mbah Khalil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan, sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Khalil, lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Mbah Khalil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagilah kamu, temui Mbah Khalil," ucap orang yang menasihati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Khalil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya Mbah Khalil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali, saya bantu sampean." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Khalil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Khalil berpesan, "Setelah ini kejadian apapun yang dialami sampean jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Beliau berkata dengan tatapan tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Khalil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dek. Saya beli anggur jauh sekali." Dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Khalil, dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Mbah Khalil adalah guru ulama yang mencetak banyak ulama besar di Jawa Timur. Sampai sekarang, meski sudah meninggal, banyak ulama yang mengaku belajar secara gaib dengan Mbah Khalil. Banyak cara dilakukan untuk belajar kitab secara gaib dari ulama tersohor ini. Salah satunya dengan berziarah serta bermalam di makam beliau. Seperti yang pernah dikisahkan Kiai Haji Anwar Siroj, pengasuh pondok pesantren Nurul Dholam Bangil, Pasuruan. Saat mempelajari kitab Alfiyah, beliau mengalami kesulitan. Padahal kitab yang berupa gramatika bahasa Arab tersebut merupakan kunci untuk mendalami kitab-kitab lain. Kiai Haji Anwar Siroj sudah mencoba berguru kepada kiai-kiai besar di hampir semua penjuru Jawa Timur, tapi hasilnya nihil. Suatu ketika, seperti dikisahkan Ustadz Muhammad Salim, yakni santri Nurul Dholam, Kiai Haji Anwar Siroj dapat petunjuk agar mempelajari kitab Alfiyah di makam Mbah Khalil. Petunjuk gaib itu pun dilaksanakan. Selama sebulan penuh, Kiai Haji Anwar Siroj ziarah di makam Mbah Khalil Bangkalan. Di makam itu, dia mempelajari kitab Alfiyah. Akhirnya, Kiai Anwar bisa menghafal Alfiyah, jelas Ustadz Salim. Banyak ulama generasi sekarang yang meski tidak pernah ketemu fisik dan bahkan lahirnya jauh sesudah Mbah Khalil meninggal,
mengakui kalau perintis dakwah di Pulau Madura ini adalah guru mereka, bukan guru secara fisik, melainkan pembimbing secara batin.